Terus bagaimana dengan misalnya sholat tarawih atau sholat-sholat lain ya di luar sholat wajib ini, Tat? Kan kita tahu di berita-berita tuh ya, ada yang misal tarawihnya cepet, ada yang misalnya tarawih itu satu malam satu ayat ya? Iya. Satu juz. Iya. Itu gimana, Tat? Itu kan satu saja ada yang cepet nih, satu saja ada yang lama banget, Tat. Gimana, Tat? Yang lama nih sebenarnya nggak jadi masalah. Yang lama jadi masalah. Jadi masalah juga. Kantong-kantong ya. Bentar, terus. Tapi harus ada kesepakatan. Penting. Jadi misalnya gini, ketika si imam ini misalnya mau baca satu juz, di satu tempat membaca satu juz itu dia sudah beritahu kepada jamaahnya kalau di sini itu dengan satu juz. Jadi jamaahnya siap. Oke. Gitu. Jadi itu tidak jadi masalah yang lama. Yang sebenarnya menjadi masalah itu yang terlalu cepat. Terlalu cepat. Iya. Masalahnya di mana, Tat? Terlalu cepat ini yang maksud saya terlalu cepat ini sehingga terlewat rukun dalam sholatnya. Resikonya itu. Iya. Tumaninahnya nggak ada gitu ya. Sehingga hitungannya sholatnya jadi batal. Aduh, sayang banget ya. Sayang. Jadi dia cuman begitu tapi tidak ada nilai gitu. Jadi kita ibadah itu kan harus mengikuti aturan Allah. Bukan kita yang mengatur ibadah itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita yang mengatur, sebenarnya Tuhannya siapa gitu. Nah ini jangan kamu jawab ya, ini bahaya ini. Begitu. Jadi kalau kita mau sah sholat kita, ikuti aturan yang diberikan oleh Allah. Gitu. Ketika kita mengikuti aturan yang diberikan, maka itu sudah pasti. Makanya bahasanya Quran itu aqimus shalah, dirikan sholat, ya iqamus shalah kan gitu. Bahasanya itu mendirikan, bukan mengerjakan sholat. Itu maknanya apa, bedanya apa sih? Kalau mendirikan itu berarti ada sesuatu yang harus kita penuhi, yaitu adalah rukun dan syaratnya. Baru dia bisa berdiri. Kalau bahasa kita bangunan ini berdiri harus punya pondasi. Sampai situ kita. Nah, makanya kalau kita hanya mengerjakan tanpa kita mendirikan sholat, kita mengacuhkan rukunnya dan kita mengacuhkan syaratnya, gitu ya. Bangunannya nggak sempurna. Ya, maka ya mungkin jadi nggak terbangun. Dapat gini-gininya doang. Gitu. Oke. Setiap Lebaran, setiap Ramadan di ujungnya aja Lebaran, ya kan? Katanya kalau misalnya menjelang Lebaran ini umat jadi maju, softnya, di masjid softnya makin maju. Fokusnya yang sebenarnya sepertiga malam terakhir yang harusnya lebih khusyuk, bahkan ada yang menangis akan ditinggal Ramadan. Saya lah misalnya ya mudah mikir tiket pulang kampung, udah mikir baju baru apa. Meskipun ada yang bilang kan baju baru kan juga baju terbaik itu diajarkan juga. Ini gimana, Tat? Nah, ini pulang kampung lah, kita bahas pulang kampung dulu. Penting nggak sih, Tat, sebenarnya pulang kampung itu, Tat? Pulang kampung penting. Kalau yang punya kampung dan ada orang tua di sana. Iya. Punya kampung. Ini pentingnya gimana tuh? Karena gini, silaturahim itu dianjurkan oleh agama. Ya, ya bahkan kita harus tahu kita ini punya wasilah, segala sesuatu kita punya wasilah. Ada wasilah kubronya kita, ya wasilah besarnya kita itu ya orang tua dan guru. Mereka yang paling inti harus kita temui kalau mudik. Gitu. Maka penting nggak kita pulang? Penting, karena kita harus menemui wasilah itu. Kita tidak akan ada di dunia tanpa ada orang tua. Iya, itu wasilahnya. Ya, kita jangan pernah berharap bagaimana Al-Quran itu menyikapi tentang orang tua ini. Dan kita jangan berharap kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, kalau seandainya orang tua ini tidak kita pedulikan. Ini kuncinya ya. Sebenarnya iya, kuncinya. Artinya, tapi ya jangan mengabaikan Ramadan juga yang terakhir. Iya. Itu titik temunya di mana tuh? Nah, sebenarnya itu Ramadan ini kalau ada satu ulama berpendapat itu doknya itu dominullah. Dominullah itu berarti orang yang melakukan ibadah Ramadan dengan benar itu pasti ditanggung. Allah tanggung semuanya.
tanpa kita sadari tiba-tiba ada uang lebih. Iya. Gitu. Iya. Ayo. Tapi kalau misalnya nggak punya uang nih, Tat, Iya. pengen pulang, kangen, pengen silaturahmi dengan orang tua, saudara-saudara, kita nggak punya uang lagi, kering. Ada pinjaman online, pinjol. Boleh nggak, Tat? Haram. Iya. Kok haram sih, Tat? Kan pinjam boleh. Enggak. Karena gini, itu ribanya yang haram kan ya. Gitu. Oke. Iya, kalau seandainya dia melakukan misalnya pinjaman online seperti ini, pinjam sekian, baliknya tetap sekian, nggak jadi masalah. Pinjaman syariah itu kan juga ada. Ya, Kalau gitu, itu kan dengan akad, makanya pasti ada akad tertentu, gitu ya, yang niat. Nah, memang kalau kita ngebahas juga panjang juga sih ya, gitu ya. Cuman memang sebenarnya kembalinya seperti ini. Kenapa orang itu di akhir, itu dia akhirnya seperti orang yang goyang dalam ibadahnya karena dia pikiran ini, pikiran itu, belum beli baju baru, belum harus dia pulang kampung gitu. Kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya sudah diberitahu dari awal, bangun hatimu untuk berconnecting dengan Tuhan, connecting dengan Allah. Karena ketika kita bangun itu connecting dengan Allah, yang ditemukan adalah ketenangan hatinya. atau gini, nyekolahin BPKB, STNK, itu juga nggak baik juga. Iya. Kalau contohnya misalnya menggadai, jadi menggadai gitu, menggadaikan gitu. Menggadaikan itu diajarkan oleh agama. Ya maksudnya diatur. Bahkan Nabi pernah melakukan menggadaikan baju zirahnya seperti itu. Jadi tapi menggadaikan juga tetap harus ada aturannya. Gitu ya. Jadi kayak kalau sekarang mungkin ada gadai syariat ya begitu ya. Itu kalau kita ngelihat ya sudah ada tahap-tahap yang dilakukan sama beliau. Gitu memang tidak sepenuhnya memang sesuai dengan inian, tapi tahap-tahapnya sudah dilakukan gitu. Karena kan ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau kita nggak bisa sempurna ngerjain ya minimal ada yang kita kerjain.